Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat semester 2, rangkuman dari bab 11 Hadis Sahih sebagai dasar hukum Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Nah, yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat berdusta. Yang kedua, syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, pemberitaan yang disampaikan oleh perawi harus berdasarkan tanggapan panca inderanya sendiri. Yang kedua, jumlah perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat dusta. Dan yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tabakoh atau lapisan pertama dengan jumlah perawi dalam lapisan berikutnya. Klasifikasi hadis mutawatir. Yang pertama ada hadis mutawatir lafzi. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada hadis mutawatir ma'nawi. Adalah hadis mutawatir yang perawinya berlainan dalam menyusun redaksi hadis, tetapi terdapat persamaan dalam maknanya. Hadis ahad. Hadis ahad adalah semua hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Klasifikasi hadis ahad. Yang pertama ada hadis masyhur. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, masyhur di kalangan para muhaddisin dan golongannya. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu. Dan yang ketiga, masyhur di kalangan orang umum. Klasifikasi hadis ahad yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu lapisan saja. Kemudian setelah itu orang-orang lain meriwayatkannya. Dan yang ketiga ada hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang menyendiri dalam meriwayatkan di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Pembagian hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama ada hadis sahih. Secara etimologi, kata sahih berarti sehat. Secara istilah, hadis yang bersambung sanadnya melalui penyampaian para perawi yang adil, dhabit dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan tanpa ada syuzuz dan juga tanpa illat.
Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya bersifat adil. Yang ketiga, perawinya bersifat thabit. Yang keempat, tidak syadz. Dan yang kelima, tidak memiliki illat. Selanjutnya, pembagian hadis sahih. Yang pertama, ada hadis sahih lizzatih. Maksudnya ialah syarat-syarat 5 tersebut benar-benar telah terbukti adanya. Bukan dia itu terputus, tetapi sahih dalam hakikat masalahnya. Karena bolehnya salah dan hilaf bagi orang kepercayaan. Dan yang kedua, ada hadis sahih li ghairih. Maksudnya ialah hadis tersebut tidak terbukti adanya 5 syarat hadis sahih tersebut, baik keseluruhan atau sebagian. Bukan berarti sama sekali dusta, mengingat bolehnya berlaku bagi orang yang banyak salah. Kehujjahan hadis. Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujjah atau dalil syarak sesuai ijma' para ulama hadis dan sebagian ulama usul dan fikih. Sebagian besar ulama menetapkan dengan dalil-dalil qat'i, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah. Dari segi pensyaratan sahih yang terpenuhi dapat dibagi menjadi 7 tingkatan yang secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Bukhari saja. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Muslim saja. Dan yang ke-8, hadis yang dinilai sahih menurut ulama hadis selain Bukhari dan Muslim dan tidak mengikuti persyaratan keduanya seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lain. Mohon maaf, ini nomor ke-7 ya teman-teman. Selanjutnya adalah kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis sahih secara berurutan. Yang pertama ada Sahih Al-Bukhari, yang kedua ada Sahih Muslim, yang ketiga ada Sahih Ibnu Khuzaimah, yang keempat ada Sahih Ibnu Hibban, dan yang terakhir ada Mustadrak Al-Hakim. Setelah tadi kita membahas mengenai hadis sahih, yang kedua kita akan membahas mengenai hadis hasan. Kata Al-Hasan sendiri secara bahasa merupakan sifat musyabbahah dari kata Al-Husna yang berarti Al-Jamal, yang baik atau bagus. Secara istilah, ulama hadis berbeda pendapat mengenai definisi hadis hasan, sebab tingkatan hadis hasan berada di pertengahan antara sahih dan dhaif. Kriteria hadis hasan. Yang pertama, sanadnya hadis harus bersambung. Yang kedua, perawinya adil.
Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat thabit, namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Dan yang keempat, hadis yang diriwayatkan tersebut tidak sahih. Pembagian hadis hasan. Yang pertama ada hadis hasan lidzatihi. Hadis hasan lidzatihi adalah hadis yang dengan sendirinya telah memenuhi kriteria hadis hasan sebagaimana tersebut di atas dan tidak memerlukan riwayat lain untuk mengangkatnya ke derajat hasan. Kemudian yang kedua ada hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif apabila datangnya berbilang atau lebih dari satu dan sebab kedhaifannya bukan karena perawinya fasik atau pendusta. Kitab-kitab yang memuat hadis hasan. Yang pertama ada Sunan At-Tirmizi, yang kedua ada Sunan Abu Daud, dan yang ketiga ada Sunan Ad-Daruqutni. Hadis dhaif. Dhaif secara bahasa adalah kebalikan dari kuat, yaitu lemah. Sedangkan secara istilah adalah malam yajma' sifatul hasan bifaqadi syaratin min syurutihi. Apa yang sifat dari hadis hasan tidak terpenuhi dengan cara hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Penyebab dhaifnya hadis. Yang pertama, sebab terputusnya sanad secara nyata. Yang kedua, terputus secara khafi atau tersembunyi. Dan yang ketiga, sebab penyakit pada rawi. Klasifikasi hadis dhaif. Yang pertama, dhaif karena tidak bersambung sanadnya. Ada hadis munqati, hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal, dan hadis mudallas. Apabila teman-teman masih penasaran mengenai definisi dari kelima hadis ini, teman-teman boleh share di kolom komentar ya. Nanti kita akan buatkan video lainnya. Klasifikasi hadis dhaif. Nah, adapun dhaif karena tiadanya syarat adil ada dua. Yang pertama ada hadis maudhu dan yang kedua ada hadis matruk dan hadis munkar. Klasifikasi hadis dhaif yang ketiga ada dhaif karena tidak dhabit. Yang pertama ada hadis mudraj, hadis makhlu, hadis mutarrib, dan hadis musahhaf dan muharraf. Selanjutnya yang keempat dhaif karena kejanggalan dan kecacatan. Yang pertama ada hadis syadz dan yang kedua ada hadis mu'alla. Klasifikasi hadis yang kelima masih tentang dhaif dari segi matan. Yang pertama ada hadis mauquf dan yang kedua ada hadis maqtu'. Kehujjahan hadis dhaif. Khusus hadis dhaif, maka para ulama hadis kelas berat semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis dhaif boleh digunakan dengan beberapa syarat. Yang pertama, level kedhaifannya tidak parah. Yang kedua, berada di bawah nas lain yang sahih. Dan yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini kedhabitannya. Perilaku yang berpegang teguh pada hadis sahih.
Sebagai seorang muslim yang berpegang teguh kepada hadis sahih, kita hendaknya tidak menggampangkan persoalan-persoalan yang sudah termaktub di dalam hadis sahih, baik berupa perintah maupun larangan. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.